Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya kelihatan semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, apa kabar kalian semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Nah, siapa tahu ada teman kalian yang berhalangan tidak masuk pada pagi hari ini. Baik, semuanya masuk semua ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali pada pembelajaran pada minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sudah membahas macam-macam zat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu perubahan sehari-hari kita. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian bantu orang tua kalian memasak air atau memasak indomie atau gimana? Ya, mungkin kita ambil contoh dari si ini aja ya, si Nela memasak air kan. Nah, yang memasak air itu langkah pertamanya kita harus apa? Harus menyiapkan air. Kedua, kita harus menyiapkan kuali, dan yang ketiga kita harus menyiapkan kompornya kan. Nah, langkah pertama itu kita memasukkan air, kemudian kita hidupkan kompor. Apa yang terjadi pada permukaan air itu? Ada yang bisa tahu? Ya, benar, mendidih. Setelah mendidih, air akan menjadi apa? Ada apa? Ada yang gelembung-gelembung gitu? Ya, menguap. Menguap kan? Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan Ibu kasih tahu ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu memahami bahwa perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda, merubah bentuk zat benda tanpa mengubah zatnya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kita ambil dari kasusnya si Kak Nela tadi kan, yang memasak air, ujung-ujungnya mendidih dan menguap. Dan yang ketiga itu, peserta didik mampu memahami mengenai konsep perubahan kimia dan perubahan fisika. Dan yang keempat, peserta didik akan mampu membedakan apa perubahan fisika dan kimia berdasarkan kehidupan sehari-hari kita. Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang tahu dengan perubahan fisika dan perubahan kimia itu apa? Pada belum tahu kan? Nah, Ibu ingin menjelaskan perubahan fisika dan kimia itu apa? Nah, yang pertama itu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu benda yang hanya mengubah bentuk, ukuran, dan wujudnya tanpa menghasilkan zat baru. Sifat zat tersebut tetap sama. Contohnya seperti es mencair, air menguap, kertas dipotong. Dan perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dan dari zat aslinya. Perubahan ini biasanya sulit dikembalikan seperti semula. Contohnya kayu dibakar. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernah kan mencoba membakar kayu? Nah, kayu bakar itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu menjadi arang dan menjadi abu. Nah, kalian coba dipikirkan, apakah bisa abu menjadi kayu lagi semula dan arang bisa kembali lagi seperti kayu semula? Nah, tidak bisa kan? Ingin bertanya kepada kalian, membakar kayu bakar itu termasuk perubahan apa coba? Ada yang tahu? Ya, kamu. Ya, benar, perubahan kimia. Perubahan ini tidak bisa kembali seperti semula, seperti disebut perubahan kimia. Benar yang dikatakan oleh si Emil. Pembakaran juga menghasilkan panas dan cahaya. Terus karena saat kayu dibakar, kayu berubah menjadi zat baru seperti abu, asap, arang, atau ada gas karbon dioksida. Hari ini Ibu kasih tugas kelompok buat kalian. Kalian coba mencari 5 contoh perubahan sehari-hari kalian. Seperti yang tadi yang kita bahas itu, perubahan fisika itu apa? Perubahan kimia itu apa?
Nah, kalian coba cari 5 contohnya ya. Minggu depan kita akan membahas kembali dan presentasikan kepada ibu yang kalian dapatkan dari kelompok tersebut, pembahasan kalian, diskusi kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, adakah ingin bertanya? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, kamu silakan bertanya. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi perubahan sehari-hari membantu kita memahami peristiwa di sekitar seperti es mencair, makanan basi, dan kayu terbakar yang tadi kita bahas. Dengan mempelajari, kita dapat mengetahui perbedaan perubahan fisika dan kimia serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelumnya bagus pertanyaan si Dodi. Ya, baik, Ibu ingin tahu, bisakah kalian menyimpulkan materi yang kita bahas tadi dari awal hingga akhir pembelajaran pada siang hari ini? Nah, kesimpulan pada hari ini dapat diambil perubahan di sekitar kita terbagi menjadi perubahan dua kan, ada perubahan apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud benda tanpa menghasilkan zat baru, ya benar. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dan zat aslinya kan. Kedua perubahan tersebut banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siang ini, udah siang ya. Nah, sebelumnya Ibu akan kirim modul pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu kirim kepada kalian. Jangan lupa mempelajari lagi di rumah kalian masing-masing. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi dengan materi yang sama, yang kita lanjutkan presentasi juga kan, yang tugas kelompok yang Ibu kasih. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.